Start. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan menjelaskan proyek kami yang berjudul Sistem Informasi Pelaporan Gratifikasi. Ada saya, itu Ivan Abdurrafi, lalu beserta teman saya, M. Yuki. Next. Jadi, apa sih yang kita buat? Jadi di sini kita membuat sistem informasi pelaporan gratifikasi. Itu adalah sebuah sistem sebagai wadah untuk menampung laporan gratifikasi guna memudahkan admin untuk mengecek data laporan serta membuat laporan lebih terstruktur. Jadi mengapa kami membuat sistem ini? Dikarenakan itu sebelumnya admin masih menggunakan metode manual. Jadi untuk menampungnya sendiri-sendiri, lalu mengecek data tuh masih belum ada sistemnya. Nah, jadi tujuan dari dibuatnya sistem ini itu untuk memudahkan admin untuk mengatur dan mengecek data pelaporan seperti itu. Serta di sini juga akan dibuatkan untuk form untuk melaporkan pegawai melaporkan laporan gratifikasi. Jadi memudahkan kedua belah pihak. Jadi untuk melaporkan dan untuk menampung datanya seperti itu. Next. Jadi untuk manfaatnya dari sistem ini itu membantu admin mengurus laporan, lalu melihat laporan mana sih yang belum dilaporkan itu dari segi usernya. Jadi user nanti juga bisa melihat laporan mana yang belum dilihat serta mengisi laporan yang belum dilaporkan tadi. Itu. Next. Jadi untuk fitur seperti ini, fiturnya terdapat dua aktor di sini, yaitu admin. Nah, admin nanti bisa CRD user, lalu CRD surat tugas, ada CRD surat masuk, melihat laporan, lalu melihat user yang belum melaporkan gratifikasi. Untuk di bagian user ataupun pegawai sendiri itu fiturnya adalah user dapat melihat laporan mana yang belum user laporkan, serta mengisi laporan sesuai surat tugas yang ada. Next. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Yuki. Silakan. Ya, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbandingan RAP dan fitur dengan kelompok lain ya. Oke, next. Nah, ini merupakan fitur dan RAP dari sistem kami di mana CV kami bernama Independent Solution dengan judul Sistem Informasi Pelaporan Gratifikasi. Untuk fiturnya sesuai yang telah dijelaskan oleh rekan saya di mana ada fitur admin dan fitur user. Itu untuk dua aktornya. Sedangkan untuk rincian anggaran biaya yang dikeluarkan untuk sistem kami yaitu sebesar Rp18.200.000. Oke. Nah, ini merupakan RAP dari Project Hunter, di mana dengan judul proyek Sistem Informasi Peribadahan Kota Malang. Seperti yang terdapat pada layar share screen Anda, untuk fiturnya yaitu terdapat verifikasi tempat ibadah, map peribadahan, lalu pencarian lokasi terdekat sesuai dengan agama ya, lalu mendaftarkan tempat peribadahan, story atau cerita tentang tempat ibadah, kritik dan saran, serta menampilkan statistik.
Di sini untuk rincian anggaran biaya yang ditawarkan yaitu sebesar 22.400.000. Oke, next, ini merupakan RAP dari Giza Corporation ya, di mana dengan judul proyek Sistem Informasi P2M Polinema. Untuk fiturnya sendiri yaitu plot peminjaman barang, cetak laporan pengadaan barang, dan penerimaan pengadaan barang untuk akun web. Di sini untuk rincian anggaran biaya yang ditawarkan yaitu sebesar Rp19.800.000. Untuk selanjutnya yaitu dari FR Media untuk judul proyek Sistem Informasi Pengelolaan Gudang pada CV Tunas Abadi. Nah, untuk fiturnya sendiri yaitu ada dashboard, produk, penyesuaian stok, transfer pembelian, penjualan, orang, dan laporan. Untuk RAB yang ditawarkan yaitu sebesar Rp20.625.000. Selanjutnya yaitu ada satelit media untuk proyek Sistem Informasi Geografis Pasar Tradisional yang ada di Kota Malang. Di mana untuk fiturnya yaitu admin memantau jumlah aktivitas pengunjung, user melakukan pengisian buku tamu atau kunjungan, lalu pemanfaatan fitur penunjuk jalan, dan penambahan informasi pasar atau koordinat suatu pasar. Untuk RAB yang ditawarkan yaitu sebesar Rp44.700.000. Lalu ada proyek milik Genius IT Solution berjudul Sistem Informasi Penyewaan Mobil berbasis web. Untuk fiturnya sendiri yaitu login, register, home, produk, pilih mobil, booking, transaksi, dan pembayaran admin. Untuk RAB yang ditawarkan yaitu sebesar 23 juta rupiah. Lalu ada TV ZD Web Solution dengan judul proyek rancang bangun sistem informasi antrian layanan berbasis web pada Puskesmas Tembalsari. Untuk fiturnya yaitu halaman pendaftaran, login konsultasi, halaman utama pembayaran dan pengambilan obat. Di sini untuk RAB-nya sebesar 100 juta rupiah. Wow. Oke, Bu ya. Untuk selanjutnya yaitu CV Media Text dengan judul Informasi Monitoring Endorsement smartendorse.com berbasis website. Untuk fiturnya sendiri yaitu home, about us, contact us, login, register. Lalu ada after user, shop owner, dashboard, view profile, from endorsement, dan from pengiriman barang, serta monitoring endorsement dan help center. Lalu untuk endorser berupa dashboard, view profile, monitoring, endorsement, dan help center. Untuk RAB atau rincian anggaran biaya yang ditawarkan yaitu sebesar Rp27.650.000. Ini merupakan dari Living Web Media dengan sistem informasi absensi akademik SDN 6 Bogor berbasis website. Untuk fiturnya yaitu login admin, CRUD, guru, CRUD siswa, mata pelajaran, lalu ada aktor guru ya, ada biodata, absensi, CRUD materi, pemberian tugas, nilai, form, diskusi. Lalu ada fitur siswa di mana di sini bisa melakukan biodata, absensi, upcoming, pengumpulan tugas, dan form di diskusi. Untuk rincian anggaran yang biaya ditawarkan adalah Rp35.400.000. Ini untuk cvpsti.co dengan judul proyek pendaftaran sistem pendaftaran program beasiswa berbasis website. Untuk fitur yang ditawarkan yaitu data diri, pendaftaran biaya, seleksi beasiswa, dan hasil seleksi. Rincian anggaran biaya yang ditawarkan Rp59.800.000. Oke, dari beberapa data perbandingan yang telah kita lihat dengan seksama, dapat dilihat bahwa untuk proyek kami lebih terjangkau dari segi harga maupun fitur yang ditawarkan. Oke, cukup sekian untuk presentasi. Kami akan lanjut presentasikan untuk proposal proyek. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Muhammad Rafi. Oke, jadi untuk proposal proyeknya seperti ini. Jadi kita
mengambil judul sistem informasi pelaporan gratifikasi berbasis web. Jadi next, bawah aja. Oh, jadi untuk latar belakang dari proyek ini, jadi itu di peranan teknologi dewasa ini mempunyai peranan strategis dalam penyelenggaraan institusi. Hal ini disebabkan karena TI, teknologi informasi, sangat dibutuhkan untuk menunjang kinerja. Lalu dalam mewujudkan tata kota pemerintahan yang baik, dibutuhkan dukungan tata kelola teknologi guna mencapai penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien. Lalu berdasarkan observasi yang telah kami lakukan, disimpulkan bahwa admin Balitas masih kesulitan mengurus pelaporan gratifikasi dikarenakan pelaporan masih menggunakan sistem manual, sehingga membutuhkan waktu yang lebih untuk mengumpulkan berkas pelaporan gratifikasi tiap bulannya. Jadi dengan adanya permasalahan di atas, kami menawarkan sebuah sistem informasi pelaporan gratifikasi berbasis website guna mempermudah admin untuk melakukan proses pengumpulan data pelaporan gratifikasi pegawai tiap bulannya, serta terdapat riwayat pelaporan yang membuat sistem lebih teratur. Next, ke bawah. Untuk rumusan masalahnya, kita terdapat 2 rumusan masalah, yaitu bagaimana merancang sistem informasi untuk membantu proses pengumpulan data. Lalu yang kedua, membuat sistem dapat menyusun riwayat pelaporannya secara teratur. Lalu untuk batasan ini adalah proyek yang dikhususkan untuk masalah gratifikasi yang dilaporkan oleh Balitas. Itu. Untuk tujuannya dibuat proyek ini membuat sistem informasi yang membantu admin untuk mengatur pelaporan gratifikasi serta memudahkan admin untuk melihat riwayat pelaporan. Untuk manfaat, diharapkan jika proyek ini telah dibuat, dapat memiliki Balitas memiliki sistem informasi pelaporan, sehingga diharapkan membantu mengelola laporan menjadi lebih teratur. Untuk tinjauan pustakanya, ini ada sistem informasi, itu gabungan proses kerja informasi dan orang teknologi dia organisasikan untuk mencapai tujuan dalam satu organisasi. Lalu terdapat MySQL sebagai database yang kami gunakan, itu sistem Relational Database Management System, RDBSM, RDBMS yang cepat dan mudah digunakan. Oke, MySQL merupakan program akses database jaringan yang dapat digunakan untuk multi-user, didistribusikan gratis di bawah General Public License. Lalu kita memakai framework Laravel, yaitu Laravel aplikasi web dengan sintaks yang ekspresif dan elegan, di mana Laravel mencoba untuk menghilangkan kesulitan mengembangkan dengan mengurangi tugas-tugas umum yang digunakan di sebagian besar proyek web. Gitu. Untuk metodologinya, kita subjek penelitiannya itu sistem yang akan dibangun menginformasikan serta mengelola pelaporan gratifikasi yang ada pada Balitas dengan menggunakan pemrograman PHP yang berbasis framework Laravel dan database MySQL. Untuk
pengumpulan datanya itu kita menggunakan metode observasi, itu metode yang digunakan langsung pada lokasi tempat pengembangan. Lalu ada wawancara, yaitu tanya jawab dengan beberapa petugas dan admin yang mempunyai kapasitas dan informasi yang dibutuhkan. Lalu next ke bawah. Lalu terdapat metode pengembangan sistem. Jadi di sini kita menggunakan pengembangan sistem berbasis waterfall, di mana ada 5 tahapan, yaitu ada analisis, desain, coding, pengujian, dan pemeliharaan. Yang pertama, analisis itu di tahap ini dilakukan analisis kemudian data, meliputi proses dan alur pelaporan gratifikasi. Lalu terdapat desain sistem, ini tuh untuk merancang tampilan front end maupun back end sesuai hasil analisa yang telah dilakukan di awal. Lalu terdapat penulisan kode program untuk memenuhi pembuatan tahap desain. Lalu pengujian akan dilakukan testing untuk mengetahui apakah ada kekurangan ataupun error di website ini. Lalu ada penerapan. Di fase ini dilakukan dokumentasi dari awal, struktur instruksi penggunaan, serta penyerahan website kepada klien, dan perawatan sistem agar dapat berjalan sesuai yang diharapkan. Untuk sistematikanya terdapat 3 bab. Yang satu pendahuluan, menjelaskan latar belakang, tujuan manfaat, batasan masalah, dan sistematika. Lalu yang kedua menjelaskan tentang tinjauan pustaka, itu landasan teorinya, kerangka, konsep, dan konsep untuk menyelesaikan proyek. Lalu yang ketiga itu terdapat metodologi, itu menjelaskan apa metode penelitiannya, parameternya, rincian kerja, lalu alat dan bahan yang digunakan. Untuk jadwalnya seperti ini, bisa kita lihat di sini untuk bulan pertama itu kebutuhan sistem, lalu masuk ke bulan kedua itu ada desain, bulan ketiga ada penulisan kode program, lalu untuk bulan keempat itu pengujian program dan pembuatan laporan. Next. Daftar pustakanya kita mengambil dari sini, bisa kita lihat seperti itu. Untuk proposal cukup sampai di sini. Apabila ada kesalahan dari saya, mohon maaf. Lalu akan masuk ke surat penawaran proyek yang akan dipresentasikan oleh teman saya, Yuki. Silakan. Oke, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem informasi pelaporan gratifikasi berbasis web, yaitu di surat penawaran proyek. Oke, ini merupakan surat penawaran sistem informasinya ya. Bisa dilihat sendiri di layar touchscreen Anda. Di mana di sini untuk intinya yaitu poinnya kami menawarkan proyek kami kepada PT Balitas, di mana untuk di bawahnya terdapat fitur dan rincian yang diperlukan untuk keberhasilan mendukung proyek ini, mendukung keberhasilan proyek ini. Oke, selanjutnya ini merupakan pendahuluan, di mana seperti yang telah dijelaskan pada proposal sebelumnya oleh rekan saya, di mana untuk sistem ini agar dapat menyelesaikan permasalahan tentang pengumpulan berkas laporan gratifikasi agar lebih terstruktur ya. Oke, untuk visi
Visi yang kami ambil yaitu di mana menjadi sebuah perusahaan teknologi informasi dan komunikasi yang mampu bersaing dalam dunia global saat ini. Yang kedua yaitu menjadi sebuah perusahaan yang mampu memberikan kontribusi baik dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi maupun pengabdian masyarakat. Oke, untuk misinya yaitu mengedepankan profesionalisme, kemampuan individu dan tim dalam menghasilkan produk unggulan. Nah, yang kedua yaitu memberikan solusi yang optimal kepada mitra kerja dalam mengatasi berbagai permasalahan di dunia teknologi informasi. Nah, untuk tujuan proyek ini yaitu membuat sistem informasi yang membantu admin dalam mengatur dan mengelola pelaporan gratifikasi serta memudahkan dalam riwayat pelaporan. Untuk fiturnya yaitu terdapat dua aktor ya, aktor admin dan user. Untuk admin sendiri yaitu berisi CROD user, CROD surat tugas, CROD surat masuk, lalu pelaporan dan user yang belum melaporkan gratifikasi. Untuk user sendiri yaitu melihat list pelaporan dari surat tugas yang ada dan mengisi laporan sesuai surat tugas. Untuk data tenaga kerja sendiri yaitu yang pertama Ivan Abdur Rafi. Untuk tingkat pendidikan yaitu D4 Teknik Informatika, di mana dia sebagai project manager. Sedangkan untuk yang kedua yaitu Muhammad Yuki, saya sendiri dengan tingkat pendidikan D4 Teknik Informatika, di mana saya selaku programmer ya. Selanjutnya adalah rincian anggaran biaya yang akan kami tawarkan. Ini yang pertama ada modul dari aktor admin. Untuk kegiatannya yaitu melakukan observasi dan wawancara dengan durasi 3 hari ya. Lalu untuk gaji per hari per orangnya 300.000 dengan total 900.000. Lalu analisa sistem durasi 1 hari dengan gaji 500.000 per hari per orang dengan total 500.000. Lalu pembuatan rancangan use case system durasi 1 hari gaji 700.000 dengan total 700.000. Selanjutnya membuat rancangan database admin durasi 1 hari dengan gaji 750.000 dan total 700.000. Lalu untuk selanjutnya yaitu membuat tampilan admin dengan durasi 2 hari dan gaji 750 dengan total 1.500.000. Lalu implementasi layout dengan durasi 3 hari sebesar 500.000 dengan total 1.500.000. Implementasi database dengan durasi 1 hari untuk gaji 500.000 dengan total 500.000. Untuk implementasi coding sesuai dengan use case yaitu durasi 3 hari dengan gaji 500.000 per harinya dengan total 1.500.000. Lalu untuk selanjutnya yaitu testing secara black box di mana durasi 1 hari dengan gaji 1 juta dengan total 1 juta ya. Lalu evaluasi dari hasil testing dengan durasi 1 hari sebesar 700.000 dengan total 700.000. Lalu perbaikan durasi 1 hari dengan harga 500.000 dan total 500.000. Untuk jumlah dari keseluruhan aktor admin sebesar 10 juta. Untuk selanjutnya ya user di mana melakukan observasi 3 hari 300.000 dengan total 900.000. Lalu analisa sistem 1 hari dengan harga 500.000 dan total 500.000. Lalu rancangan use case dengan durasi 1 hari sebesar 700.000 dengan total 700.000. Lalu rancangan database dengan 1 hari dengan harga 700.000 dengan total 700.000. Lalu tampilan user durasi 1 hari dengan harga 700.000 dengan total 700.000. Lalu implementasi tampilan durasi 2 hari dengan harga 500.000 dengan total 1 juta ya. Untuk implementasi database 1 hari dengan harga 500.000 dan total 500.000. Untuk implementasi coding sesuai dengan use case yaitu 2 hari dengan harga 500.000 jadi sebesar 1 juta. Lalu untuk testing sistem secara black box dengan 1 hari 1 juta dengan total 1 juta.
untuk evaluasi hasil, yaitu sebesar 700.000 dengan durasi 1 hari, dengan total 700.000, lalu perbaikan hasil durasi 1 hari dengan harga 500.000 dengan total 500.000. Untuk jumlah dari user sebesar 8.200.000 dengan total keseluruhan 18.200.000 sesuai dengan rancangan anggaran yang kita tawarkan. Oke, sekian presentasi dari kami, dan apabila ada salah kata mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.